Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang saya hormati, izin kita awali majelis kita, pengajian kita di kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan ucapan salam, ucapan sapa, dan doa-doa terbaik untuk panjenengan. Dengan ucapan salam para ahli surga. Wahayikum bitahiyatil islamiyah, tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng bersama-sama kita ucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Alhamdulillahi ala kulli sihah. Alhamdulillahi ala kulli afiyah. Alhamdulillahi ala kulli ibadah. Walhamdulillahi insyaallah bi husnil khatimah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sehat itu pilihannya ada dua, Bu. Kalau tidak sehat wal afiat, sehat wal maksiat. Maka saya tadi bertanya, Ibu sehat? Maka pilihannya sekarang Ibu sehat wal afiat atau sehat wal maksiat? Alhamdulillah. Sekali lagi, alhamdulillah. Kita awali dengan satu doa, berharap kenikmatan-kenikmatan bermajelis ilmu. Apakah kita saat ini menikmati sedang berada di taman-taman surga sebagaimana hadis ini? Ataukah kita saat ini sedang menikmati satu pahala yang kita harapkan sekali, yaitu pahala haji? Kata Rasulullah dalam sabdanya, "In ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allamu au 'allamahu." Maka sungguh dia mendapatkan pahala haji dengan sempurna. Jadi panjenengan duduk nggak maksimal insya Allah jam 9, karena masih ada acara yang lain konon kisah. Ada acara doorpress atau apa gitu ya. Karena ini baru pertama kali saya di sini, ngapunten. Mohon dimaafkan jika saya tidak mengetahui tradisi majelis ataupun pengajian wanita di Masjid Jenderal Sudirman ini. Jadi tidak lama kita duduk di sini, panjenengan niatkan lillahi ta'ala ikhlas untuk mendapatkan ilmu, pemahaman dari Allah, bukan dari saya. Yang kedua, panjenengan gunakan kesempatan ini untuk menikmati apa yang saya sampaikan. Bahkan saya tidak akan menyalahkan, saking nikmatnya panjenengan menikmati paparan dari saya. Mungkin panjenengan saking menikmatinya nanti saya nggak akan menyalahkan. Karena panjenengan sudah sampai di sini, saya menghormati pengorbanan panjenengan. Jadi, karena kita sama-sama saya itu sudah mulai tahun 2024 itu tidak menerima jadwal malam, Bu. Nggak tahu gimana kisahnya, saya diundang Masjid Jenderal Sudirman ini. Kok ya saya iya kan? Alhamdulillah sekali lagi. Nggak tahu ini. Makanya istri saya tadi nanya, masih ada ya? Masih ada ya Bun satu. Dengaran kok diterima. Lah iya nggak tahu juga. Ini yang undang saya wali kayaknya ini ya. Sampai saya iyakan saja. Mulai 2024 saya itu udah jarang ngisi malam, Bu. Kenapa? Ya karena saya membatasi sehari itu maksimal 3. Nah hari ini saya mulai subuh di Sidoarjo. Setelah subuh lanjut lagi jam 8 sampai duhur di Sidoarjo. Lanjut lagi setelah duhur sampai asar nobar di Sidoarjo. Lalu saya pulang ke arah Gunung Sari. Sejenak saya pulang ke rumah, nyuapin anak makan. Setelah anak makan selesai setengah 7 tadi, saya langsung berangkat ke sini.
bersama dengan ibu-ibu. Ternyata magnet pengajian wanita Jenderal Sudirman ini luar biasa. Sampai kebawa ke sini saya ya. Maka alhamdulillah segala apa yang telah Allah janjikan dengan kenikmatan majelis ilmu, tolong kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang telah Allah janjikan Rasulullah berikan dalam sebuah majelis bisa kita dapatkan dengan sebuah awalan doa kita. Bapak dan Ibu, kita awali dengan sebuah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Berdamai dengan usia senja, antara tenang dan senang. Pikiran saya, pengajian wanita yang datang itu adalah ibu-ibu usia senja. Makanya saya ditanya, temanya apa Ustaz? Saya ambil berdamai dengan usia senja. Saya kira yang hadir ini orang tua. Ternyata ada juga anak-anak. Wih, Masya Allah, ini usia berapa adik ini, balita? Masya Allah, berkah usia nak ya. Tapi kalau saya melihat wajah ibu-ibu ini, panjenengan ini bukan orang tua. Tapi panjenengan ini anak tua. Loh iya. Nah, apapun status kita sebagai orang tua, kita dulunya dan sampai saat ini pun masih punya orang. Berarti kita ini adalah anak tua. Nah, inilah yang akan saya bagikan, sebuah kisah penuh hikmah dengan tema berdamai dengan usia senja. Bapak dan Ibu, hidup kita itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Dengan sedetail-detailnya, dengan serapi-rapinya, diatur sama Allah. Coba bayangkan kalau perempatan, nggak usah jauh-jauh lihat di sini, ibu yang sudah sering lah di perempatan ini. Kalau lampunya cuma satu, hijau, tok. Apa yang terjadi, Bu? Makanya muncul 3 lampu. Itu namanya detail. Ibu lebih suka aturan yang detail, maksudnya banyak, atau hanya yang umum-umum saja, nggak detail. Contoh, yang tidak detail, umum. Pengajian wanita Masjid Jenderal Sudirman dimulai malam hari. Umum. Yang detail, pengajian wanita Masjid Jenderal Sudirman dimulai malam hari pukul 7.30 malam. Ibu lebih suka yang detail apa yang nggak detail? Detail. Apa efek kalau aturan Allah tidak detail? Tadi Ibu jawab, kalau lampunya cuma satu warna hijau, maka apa yang terjadi? Tabrakan. Bahasa lebih lembutnya lagi, kalau ada aturan yang sangat detail di dalam Islam, itu cuma satu tujuannya, menyelamatkan. Dan Allah hadirkan aturan Islam ini sangat detail sekali. Ibu-ibu tahu yang namanya sidik jari? Detail apa tidak? Detail. Barcode. Do you know barcode? Yes. Itu detail apa enggak, Bu? Detail, kotaknya hitam putihnya disusun. Dan aturan Islam itu memang sangat detail sekali. Nah, saking detailnya, coba kita pahami satu ayat ini. Mereka menjawab pada surat Ghafir ayat ke-11. Rabbana amattana snataini wa ahyatana snataini. Allah, Engkau telah mematikan aku 2 kali dan Engkau telah menghidupkan aku 2 kali. Berarti kita pernah mati berapa kali, Bu? Hidup
Tertulis di sini, engkau telah mematikan. Berarti mati dulu disebutkan 2 kali. Hidup, pertanyaan saya. Kira-kira yang paling pas rumusnya gimana, Pak? Mati hidup atau hidup maaf, mati hidup mati hidup atau mati hidup mati. Wes ojo akeh Bu, 3 aja udah wis bingung telu. Apalagi sudah halu niki nek diajak mikir rada iya. MH mati hidup atau mati hidup atau mati hidup mati. Pokoknya mati di kali. Nomor tahu dari mana, Pak? Mati hidup hidup. Ternyata memang itu rumusnya. Kita lihat dari mana? Kita lihat dari sebuah ayat di surat Al-Baqarah. Apa itu? Coba kita perhatikan. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Mati dulu. Bagaimana kamu kemudian dimatikan? Summa ahyakum. Kemudian hidup. Kemudian mati, kemudian hidup. Berarti urutan yang paling benar tadi apa? Mati, hidup. Berarti dari fase ini yang paling ujung apa? Hidup. Yang paling ujung apa, Bu? Hidup. Mati, hidup. Berarti apa? Akhir kehidupan kita itu bukan kematian. Akhir kehidupan kita adalah kehidupan itu. Sehingga kita ini punya 2, satu untuk hidup. Kapan itu? 1, kehidupan di dunia saat ini, kehidupan kita nanti. Jadi di akhirat itu kita tidak mati, kita hidup. Maka para ulama mengartikan mati yang pertama alam ruh, hidup yang pertama saat ini, nanti alam kubur mati yang kedua. Tapi akhir dari semua kehidupan kita ini adalah hidup, yaitu di alam akhirat. Sekarang menjadi pertanyaannya, kita hidup berapa kali? 2 kali. Nah, Allah mengatur hidup kita yang 2 kali itu gimana? Ada rumusnya. Tentang hidup dan kehidupan. Hidup yang pertama di dunia, kehidupan yang kedua di alam surga. Ada rumusnya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah ini. Gimana bacanya? Be happy, don't worry, atau don't worry, be happy? Wih, Masya Allah, pinter ya bahasa Inggris ibu-ibu di sini ya. Gaul. Gimana bacanya, Bu? Pernah dengar be happy, don't worry nggak? Enggak. Oke? Apa artinya don't worry? Jangan khawatir. Be happy? Bahagia. Ini rumus versi orang Barat. Tapi aslinya orang Barat ngikutin kita sebenarnya. Karena Al-Quran punya rumus yang sama. Dan itu Barat yang menegaskan Al-Quran. Bukan Al-Quran yang ngikuti Barat. Apa ayatnya? Melihat wajah ibu-ibu, para jamaah pengajian wanita Masjid Jenderal Sudirman ini, saya tahu panjenengan sudah tahu ayatnya. Cuma mungkin belum paham. Kenapa kok saya yakin? Karena melihat wajah panjenengan ini para penghafal Quran. Leres, Bu? Leres? Loh kok ragu-ragu toh? Saya sudah kadung husnuzan loh ini panjenengan penghafal Quran. Nggih ngapunten kula tes nggih. Konon itu kalau mau ngetes para penghafal Quran itu sambung ayat. Saya kok husnuzon panjenengan ini penghafal Quran. Kita sambung ayat, nggih? Tolong sambungkan setelah saya mengucapkan satu kata ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah.
Masya Allah, nggak hanya satu kalimat nyambungnya, macam-macam. Ya Allah. Bu, ya, makanya panjenengan penghafal Quran kan? Tolong kalimat mana yang benar. Sekali lagi saya tahu panjenengan para penghafal Quran, insya Allah ya. Nanti insya Allah turun kepada putra-putri panjenengan. Kalimat mana yang ada di Al-Quran? Tolong dengarkan baik-baik dan tolong dipilih. Kalimat mana yang ada di dalam Al-Quran? Wala hum yahzanun fala khaufun alaihim. Saya ulangi lagi. A. Wala hum yahzanun fala khaufun alaihim. Atau B. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. A atau B? Jawabannya adalah fala khaufun alaihim Enggak ada, Bu, urutannya itu walahum yahzanun fala khaufun alaihim. Di Al-Quran. Pasti fala khaufun alaihim walahum. Oke. Sekarang saya tanya. Don't worry tadi apa artinya, Bu? Jangan khawatir. Boleh nggak saya ganti dengan kata tenang? Jangan khawatir, berarti tenang. Boleh nggak? Boleh kan? Sama maknanya. Tenang. Be happy. Bahagia. Boleh saya tulis senang nggak? Boleh kan? Bahagia kan senang. Be happy berarti senang. Berarti urutan pertama apa dulu? Tenang. Tuh, baru senang. Falah. Jangan kamu takut. Tenang nopo senang? Jangan kamu takut. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu cemas. Tenang. Dan jangan kamu sedih. Senang. Berarti dua kalimat ini, bahasa Inggris dan Al-Quran, menyebutkan urutan pertama apa? Tenang dulu baru. Hidup kita itu dua, Bu. Hidup yang pertama sama hidup yang kedua. Hidup yang pertama di dunia ini, nyarinya itu nyari yang tenang, damai, ojo golek, seneng. Ya. Ojo seneng. Apalagi, maaf, kita salah dalam menyikapi kehidupan kedua. Maka kalau hidup yang pertama ini kita cari, hidup yang pertama ini nyari apa tadi? Tenang. Maka hidup yang kedua kita nyari senang. Tapi kebalikannya, rumusnya ini sudah oke, sudah baku, sudah mutlak Allah hadirkan. Kalau pingin tenang, silahkan di dunia. Kalau pingin senang, itu di akhirat, khususnya di surga. Maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dalil-dalil tentang surga, itu membicarakan tenang itu senang. Apalagi Bapak-Bapak. Pak, di surga ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Tak wani jawab. Karena jumlah kita bapak-bapak kalah sama ibu-ibu. Ibu-ibu nanti cemburu. Karena di surga nggak disebutkan bidadara. Nggak ada kan, Bu ya? Adanya beda. Itu buat para laki-laki seneng seperti ini. Kita tanya para laki-laki. Adanya bidadari itu bikin tenang itu senang. Ya seneng. Semua dalil-dalil tentang surga itu bikin kita itu senang. Maka kalau di surga senang, di dunia saat ini cari tenang. Bisa nggak boleh senang sih di dunia? Boleh, tapi prioritaskan nyari tenang. Contoh gini rumusnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Di dunia kita ini pasti mengalami ujian, benar? Kalau kena ujian, hilangnya yang apa? Hilang senang apa hilang tenang hidupnya? Nah, kalau kena ujian, dari ujian itu hilangnya tenang, hilang ketenangan. Pertanyaan saya,
Ketika kita diuji oleh Allah, kita kemudian cemas, khawatir, takut, dan lain sebagainya, maka ketenangan kita hilang. Berarti yang kita butuhkan apa, Pak? Kalau tenangnya kita hilang, yang kita butuhkan tenang maupun senang? Hah? Yuk kita butuhkan tenang. Soalnya ketenangan kita hilang. Kita butuh tenang. Caranya bagaimana? Karena hilangnya ini dihilangkan. Supaya kita kembali tenang. Tapi kesalahan kita, ketika hidup kita tidak tenang, kita malah nyari senang-senang. Padahal yang kita butuhkan malah kita senang. Bukan ibu, bukan bapak, anak muda. Dia stres dengan kuliahnya. Hilang tenangnya enggak? Ya, tapi malah dia senang-senang. Joget-joget. Untuk klub. Bukan di gedung yang sebelah sana. Ya. Apa maknanya, Bu? Orang salah mengambil. Ketika dia butuh ketenangan, dia malah mencari kira-kira dapat nggak tenangnya, Bu, dengan senyum itu? Nggak dapat. Waktu main itu hilang stresnya. Besok hari muncul lagi stresnya. Stres bahkan. Ibu bisa menjawab. Berdasarkan pengetahuan atau pengalaman? Oh, pengalaman. Ya. Maka hidup di dunia ini kita itu nyari tenang. Boleh nggak kita nyari senang? Boleh. Cuma dengan satu catatan, kesenangan kita di dunia harus kita sadari ini, Bu. Informasi dan aturan dari Allah. Hei hambaku, kau boleh cari senang di dunia. Boleh. Tapi satu, prioritaskan cari ketenangan. Yang kedua, kalau kamu nyari senang, eling. Senang itu adalah dunia ini hanya kesenangan belaka. Satu, mata dunia kolil. Apa kolil, Bu? Sedikit. Kamu boleh senang-senang di dunia, tapi eling kesenangan di dunia ini jumlahnya cuma sedikit. Dua, mata ghurur, menipu. Kamu boleh senang-senang, tapi eling ya kesenangan di dunia ini hanya semu, menipu. Mataun ilahin, sementara. Kamu boleh di dunia ini nyari senang-senang, tapi ingat ya, hambaku, kesenangan di dunia ini hanya sementara. Kayak adik-adik ini loh, Bu. Dulu panjenengan belikan boneka sewenang, Bu. Tilem digowo. Cuma awetnya berapa lama? Sehari. Banter jawab, iya, ring sehari. Loh iya. Alhamdulillah, Bu, ngapunten, istri saya itu 4 anaknya. Ada apa? Ada masalah? Istri saya itu 4. Tadi nelen ludah dulu, anaknya. Berarti istri saya berapa, Bu? 1. Anak saya? Nggak ada masalah kan? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya taatimi, ini sekali lagi rumus cari di kehidupan dunia ini, cari ketenangan. Loh, Ustaz, boleh senang, boleh. Dengan catatan tadi, kita sadar kesenangan di dunia ini sementara. 2, sedikit sekali nilainya. Yang ketiga, menipu. Jadi kita itu benar-benar senangnya nanti itu di surga, Bu, di akhirat. Lihat kalimatnya. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu dan pasanganmu ke dalam surga, kau akan tuhbarun, dibahagiakan. Bapak Ibu, kata tuhbarun di situ artinya adalah, kalau di kitab tafsir itu tulisannya adalah sururun. Apa, Bu? Artinya bahagia. Tapi menariknya, makna dari kata sururun itu salah satu pendapat mengartikan adalah kata dari kata sirrun.
Sirrun itu artinya rahasia. Makanya ibu bapak kalau sholat duhur, sholat asar disebut dengan sholat sir. Kenapa? Ngomongnya pelan. Karena kalau ada yang ngomong tentang rahasia, itu gak iso nggawe mic. Ketemon nanti. Maka kalau bincangkan rahasia pelan. Iku loh. Gawa gelangnya. Mas, aku ngerti cek ngutang. Itu namanya rahasia pelan. Nah, apa rahasianya? Kenapa aku baru artinya bahagia, tapi bahagia itu kan rahasia. Aneh artinya. Ini rahasia, ini bahagia. Kesannya nggak nyambung, tapi itu nyambung. Maaf, sebelum saya jelaskan yang ini maknanya. Ini dalam sekali Bapak Ibu. Saya pakai contoh yang mudah saja. Panjenengan tadi melanjutkan kalimat kul. Kul. Masya Allah, diborong semuanya. Ada kalimat kul a'udzu. Apa artinya, Bu? Masya Allah, aku berlindung. Benar, Bu. Tapi a'udzu juga punya makna menempel. A'udzu itu punya arti dua, Bu. Memang berlindung. Tapi juga punya makna apa tadi? Menempel. Pertanyaan saya, Bu, menempel sama berlindung nyambung apa enggak? Enggak nyambung, tapi aslinya nyambung. Di dalam bahasa Arab namanya mustarakul lafzi. Makna yang berbeda, tapi sebenarnya memiliki keterkaitan sambungan. Contoh gini. Ibu-ibu, ketika panjenengan mengucapkan kul a'udzu, ya Allah aku berlindung. Kata Allah, nek pengen berlindung, nempel ambek aku. Masih pernah lihat film, Pak? Film kolosal peperangan. Ada pasukan mana? Yang satunya bawa tameng. Pertanyaan saya, orang yang bawa tameng itu, kira-kira tamengnya nempel sama tubuhnya atau ditaruh 3 meter di depan tubuhnya? Nempel. Kalau tamengnya ditaruh 3 meter di depan tubuhnya, apa? Mati, mate, mampus, bongko. Maka yang namanya tameng itu akan berfungsi melindungi saat tameng itu nempel. Maka ketika kita mengucapkan kul a'udzu birabbin nas, ini aku berlindung ya Allah. Kata Allah, setelahnya nempel ya aku. Tambah aduh. Diceluk azan kok tambah aduh. Diceluk Quran tambah aduh. Gimana kita mau berlindung lah kita sendiri nggak mau? Nempel. Nempel itu kan artinya semakin mendekat. Maka ketika kita mengucapkan kul a'udzu itu pesannya bukan berlindung. Ketika kita mengucapkan kul a'udzu, nyidek ya Allah, aku nyidek. Nek wis nyidek terserah ya Allah, Engkau lindungi, Engkau berikan aku rezeki, Engkau berikan aku anugerah, pokoknya aku nyidek ya Allah. Soalnya sekali kita lepas tempelannya dengan Allah, Bapak Ibu, kita lepas nempel, nggak nempel sama Allah. Bisa jadi kita nggak dianggap jadi hambanya loh. Waliyadzubillah. Loh, urusan nempel itu penting, Pak. Urusan nempel itu penting. Nggak nempel dengan nempel, bisa maknanya beda. Ngapunten. Panjenengan ada yang dari Solo, atau yang suka kuliner Solo. Ono balung sing ono ditempeli ambek daging. Dimasak jenenge dutu kuliner Solo. Tengkleng. Tapi nek daginge lemes kok kuwange gak ono balungane, wong cuma daging kok. Tongseng. Loh iya. Kalau daging menempel dengan tulang namanya tengkleng. Tapi kalau daging kok gak ono tulange, dia melepas dari tulang namanya loh, urusan gak nempel. Beda jeneng, Pak. Bisa jadi Allah bilang, hei hambaku, nempel sama aku sini. Kita lalu kemudian naudzubillah mengatakan, aku berjauh, aku tidak nempel sama engkau ya Allah. Kata Allah, oh, jungseng. Loh ya gak gelem nempel. Urusan nempel itu penting.
Nah, sama halnya dengan kalimat tuh barun. Apa tadi tuh barun aslinya? Raha, rahasia dari kata surun itu dari kata sirun. Saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, lebih bahagia saat sesuatu yang mau diberikan itu dirahasiakan atau diworo-worokan? Contoh. Belum. Semangat menjawab ini. Seneng saya ini semakin malam semakin semangat. Insya Allah jam 11 bisa ini. Nah, sanggup? Saya nggak sanggup. Ya, Pak, ngapunten. Bu, ngapunten. Seorang suami ingin menghadiahkan istrinya uang 100 juta. Pertanyaan saya, Pak, enaknya ini mau ngasihnya minggu depan. Ini tanggal berapa ini? 24, misal 24. Mau dikasihnya tanggal 30. Pekan depan. Pertanyaan saya, enaknya Bapak informasikan ke istri atau merahasiakan saja Pak uang 100 juta itu? Enaknya dia ngomong, no, Bu, pakai 100 juta, tapi minggu depan yo. Enaknya diinformasikan, apa dirahasiakan, Pak? Saya nanya Bapak-bapak. Karena ini beda jawabannya nanti, Pak. Gimana, Pak? Enaknya dirahasiakan, Pak. Kalau kita informasikan, hidup kita sepekan nggak tenang. Nggak tenang, Pak. Iya. Seorang suami bilang sama istrinya, Bu, tak kasih hadiah 100 juta, tapi minggu depan ya. Tahu apa yang terjadi? Besok Seninnya, istrinya pasti sudah nanya. Pak, mana 100 jutanya? Kata suami, lu kan masih minggu depan, Ma. Apa kata istrinya? Pak, keinginan baik, jangan ditunda-tunda. Nanti besok hari Selasa, Pak. Kita skip Selasa. Ya 100 jutanya. Loh, Ma, masih hari Minggu, masih ada lagi. Apa kata istri lagi, Bu? Iya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. In ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha. Pingin api apa elek? Nek api apa wis iki? Elek. Sing ngongkon Gusti Allah lho, Pak. Tutuk aku lho, Pak. Nek pingin ngeki aku hadiah, saiki luwih apik je kata Gusti Allah. Kata suami, yo gak iso pekan depan. Oke, hari Rabu masuk, Pak. Tenang mboten, Pak, hidup kita, Pak? Insya Allah nggak tenang, Pak. Nah, sekarang saya tanya, Bu. Sekarang ibu-ibu yang menerima 100 juta, inginnya itu diberitahukan seminggu sebelumnya atau mau dirahasiakan saja? Dalam dengan saat menerima 100 juta itu, ekspresinya lebih senang yang dirahasiakan, diinformasikan terlebih dahulu. Rahasiakan. Kalau ibu diberitahukan pekan sebelumnya, pas hari tanggal 31 besok misalnya ibu menerima, paling ibu cuma mengucapkan suaminya ngasih, Bu, iki lho wis seminggu ya, iki lho uang 1 juta. Si ibu karena mulai Senin itu dongkol, Selasa dongkol, Kamis dongkol, hari Minggunya dapat 100 juta. Ibu coba mengucapkan kata sun, Pak. Tapi ketika ibu dirahasiakan sama suami, pemberian 100 juta itu, tiba-tiba tanggal 31, ibu langsung dapat 100 juta. Ekspresinya gimana, Bu? Masya Allah, suamiku yang 100 juta. Ekspresinya, ini diraha. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan kita di surga itu masih dirahasiakan. Kata Rasulullah, surga itu mengalami sesuatu yang belum pernah kamu bayangkan dengan yang kamu melihat. Wala udzunun sami'at, keindahan surga itu melebihi yang pernah kamu dengar keindahan di dunia. Wala khatara ala qalbi bashar, pokoknya kamu punya batin kenikmatan dunia apa itu lebih lagi dari apa yang kamu batin. Alias kenikmatan dunia masih dirahasiakan, dan itu membuat kita nanti lebih bersyukur. Ngapunten sekali.
Kenikmatan dunia, kenikmatan surga masih goib apa nyata? Goib. Uang 100 juta? Eh, loh, anggap saja, anggap. Hah? Dik, sini, Dik. Sini. 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 Dengan adik siapa? Gibran. Siapa? Wih, wakil loh, Pak. Ya Allah. Siapa Gibran? Masya Allah. Oh, ada live-nya Pak Gibran ya. Ya Allah. Mas Gibran kelas berapa? Kelas. Usia umur berapa? Iya. Aku. Iya, nama. Bibi. Hah? Oh itu. Oh, namanya Bibi. Lah tadi Gibran siapa? Oke, siap. Ini. Memang nama Gibran itu membingungkan, Pak ya. Iya, membingungkan nama Gibran itu ya. Bukan Gibran ade tanpa dosa. Lain itu loh ya. Bibi. Iya. Kelas berapa, Dik? 4 SD. Oh iya. Mas. SMP. Ada yang goib, ada yang nyata. Tahu ya? Yang goib. Malaikat itu goib apa nyata? Goib. Bunda? Nyata. Ini sudah pinter. Bisa membedakan yang goib sama yang nyata. Dek, surga goib apa nyata? Surga. Goib. Uang 100 juta? Nyata. Loh kan? Aku bilang goib, bilang nyata. Oh iya. Hadiah untuk adik Bibi. Bilang apa, Dek? Isi. Nah, terus terima Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata Allah itu kalau orang bersyukur itu ditambah loh, Dek, kata Allah. Terima kasih. Kasih. Jangan memprovokasi. Dek, uang itu nyata Pak Goib? Nyata. Nyata kan? Ya, terima kasih. Tolong beritahu ibu-ibu dengan kalimat ini. Ikuti kata Ustadz ya. Bu Ibu, Bu Ibu. uang itu nyata loh. Uang itu nyata loh. Tunjukin. Saya itu sudah mau niatan ngasih, Pak. Tapi baru muncul tadi beberapa menit yang lalu. Tapi pas saya buka dompet saya, saestu loh, gak ada. Perasaan tadi ada. Oh, tadi dipegang sama istri saya ini. Iya, dipegang sama istri saya tadi. Iya. Soalnya mulai subuh tadi istri saya ikut sampai ke Sidoarjo, Bu. Alhamdulillah. Berkahnya dompet saya kosong. Dan prinsipnya sesuatu yang kosong itu siap untuk diisi kembali. Bu, saya mau nanya. Ibu lebih seneng menerima yang goib apa yang nyata? Benar. Baik. Bu, panjenengan duduk di sini, salah satu janjinya Allah itu adalah wafat humul malaikat. Panjenengan mendapatkan penjagaan malaikat. Salah satu makna dari penjagaan malaikat, panjenengan akan dapat keselamatan. Baik ketika mau berangkat ataupun pulang. Pertanyaan saya sederhana.
Selamat itu gaib apa nyata saat ini? Gaib. Uang 100 juta? Anggap saja panjenengan suatu saat insya Allah ini masjid, Bu, masjid, insya Allah pernah akan mendapatkan 100 juta. Dengan satu catatan ini, panjenengan lebih yang gaib apa yang nyata? Kita buktikan. Belum. Ibu, 100 juta akan ibu dapatkan, misal sama Allah berikan. Namun konsekuensinya ibu disuruh milih. Disuruh milih yang gaib apa yang nyata? Yang nyata uang 100 juta, yang gaib selamat. Ibu milih selamat apa 1 juta? Pilihannya salah satu, Bu. Ibu dulu dilamar laki-laki 4 karena ibu cantik. Ibu pilihnya laki-lakinya berapa untuk dijadikan suami? Itu situ. Bisa milih siji kok, yang ini kok bisa milih siji. Ya. Sekarang saya tanya, Bu. Kita ini terkadang, maaf, menganggap yang nyata itu lebih berharga daripada yang gaib. Serius saya ngomong, Bu. Kita ini lebih memilih yang nyata itu lebih penting daripada yang gaib. Padahal yang gaib itu lebih berharga loh, Bu, dalam kacamata keimanan kita. Saya ini nggak punya uang ratusan juta. Nggak, Bu, nggak punya. Tapi saya ini punya teman banyak yang uangnya itu mulai yang ratusan juta, yang puluhan bahkan yang T pun. Saya punya teman akrab. Dan beliau menyampaikan, duit itu tidak memastikan sebuah ketenangan. Yang ngomong ini yang punya punya T, Bu. Versi kita yang nggak pernah punya ratusan juta, atau versi kita yang nggak pernah punya kita berharap, ya Allah berikan duit Sekali kita dikasih Pak, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Bisa jadi kita akan kehilangan kesadaran kita kepada Allah. Maka kalau saya tanya kepada ibu-ibu, dapat uang 100 juta tapi celaka. Akhirnya kaki kanan patah, operasi, habisnya kurang lebih sekitar 50 juta. Masih profit 50 juta. Tapi kaki kanan patah. Atau nggak dapat sama sekali 100 juta, tapi panjenengan selamat, kaki kanan tidak patah. Secara perasaan panjenengan pilih yang mana? Selamat, Pak. Saya punya teman, Bu, kecelakaan di depan Wonokromo. Kaki kanan patah, langsung dibawa ke RSI. Apa yang terjadi? Selama 5 hari operasi macam-macam, semuanya gratis dibayar oleh wali muridnya. Dan tahu apa tidak, Bu? Pulang dari rumah sakit, itu masih dapat bowo, Pak. Karena murid-muridnya mengunjungi guru tersebut. Dan ketika bowonya dikumpulkan, bisa bangun lantai 2 rumahnya. Beliau mengucapkan kalimat, iki jenenge her, kecelakaan penuh berkah. Beliau sendiri loh ngomong. Beliau sendiri. Iku celaka, ditabrak uang, kanan patah, ibu rumah sakit gak ngetono duit belas. Murid-muridku kemudian mengunjungiku, dikumpulkan bisa bangun lantai 2 rumahnya. Beliau mengucapkan apa tadi, Pak? Dan beliau merasakan langsung pengalaman itu. Maka apa kata saya kepada beliau? Ustadz, piye Ustadz? Sebelah kiri kan gurung. Insya Allah untuk lantai 3, Ustadz, iso kebangun, Ustadz. Pertanyaan saya, apa jawaban beliau yang ingin merasakan kecelakaan penuh berkah? Itu jawaban beliau, enggak mau loh, Bu. Yuk, berkah her, tapi tinggal situ iki sikilku. Sikawat. Berarti apa pengalaman yang saya dapatkan dari teman saya ini, sesuatu yang gaib itu lebih berharga, berkah, rahmat, ridho. Lagi, Bu, pahala, apalagi Pak? Panjang umur. Ini itu masih gaib kategorinya. Ini lebih mahal daripada yang tampak.
Maka kalau ditanya bagaimana kita bisa merasakan sebuah ketenangan, rumusnya sederhana. Damai itu artinya sakinah. Damai itu tak sekedar arti kata tenang. Beda Ibu, antara damai dengan tenang beda Pak. Saya mengartikan damai itu sakinah. Ibu insya Allah sudah dengar kata sakinah. Apa artinya sakinah Bu? Damai. Yang lain. Tapi menariknya, Ibu pernah dengar satu kata dalam bahasa Arab namanya tumak nina. Artinya apa? Tumak nina? Tumak nina? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kamu berzikir, engkau akan tenang. Berarti kata tenang bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ada dua, Bu. Sakinah ikut tenang, tumak ninah artinya tenang. Tapi tumak ninah dengan sakinah artinya tenang iya, tapi masih ada arti yang lain. Kenapa? Karena sakinah dengan tumak ninah ini artinya memang beda. Meskipun sama kata tenang, tapi tetap berbeda. Saya buktikan. Sakinah itu untuk keluarga atau untuk ibadah? Ibu pakai kata sakinah. Keluarga. Masya Allah Mas. Baru nikah Mas. Dungakno menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Pernah nggak kata sakinah dipakai untuk ibadah? Boyo sholat. Sholat sing sakinah, mawadah, warohmah. Pernah nggak? Enggak. Karena yang cocok untuk ibadah tumak nina. Nek sholat sing tumak nina boleh. Maka arti sakinah sama tumak nina ini berbeda. Meskipun terjemahannya dalam bahasa Indonesia sama, yaitu tenang. Sekarang apa arti tumak nina? Nina itu ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Semakin panjenengan banyak memahami, panjenengan semakin tenang. Contoh, ngapunten bapak-bapak takmir. Ini masjid tercinta kita kan pinggir jalan. Misal. Ini makna dari tumak ninah. Apa tadi tumak ninah Bu? Ketenangan yang didapatkan dari semakin kita banyak paham, kita akan lebih tenang. Ngapunten, anggap saja saya belum pernah sholat di Masjid Jenderal Sudirman. Ini sholat tarawih. Azan isya berkumandang. Lalu saya bilang, masjid pinggir jalan, mampir sih sekalian sholat isya ambil tarawih. Misal Ramadan. Lalu saya sholat isya, lalu sholat tarawih. Lanjut, pokoknya langsung sholat tarawih Bu. Rakaat pertama sholat tarawih, setelah kalimat waladhdallin, amin, tiba-tiba imam yang baca alif lam mim. Pertanyaan saya tenang nopo mboten Bu? Paling saya cuma batin. Al-Baqarah. Paling cuma 20 ayat. Ternyata Bu, sampai 70 ayat belum ruku. Saya tidak tahu kalau di masjid ini itu ternyata bacaannya itu panjang. Saya tidak tahu. Tapi saya batin yang pertama. Salanggon. Oh ya mampir gini aku mau ya Allah. Nah, paling ayat 80 selesai ini. Ternyata 90 belum selesai repotnya. Saya batin yang kedua. Takmir iki piye to? Takmir iki masjid pinggir dalan. Salate pocokane imam itu takmir iki. Nah, paling cuma 100 ayat. Ternyata 120 belum itu, Bu. Sing tak sayang imam sekarang. Mam. Pocoanmu enak, suaramu merdu, tapi ojo suwe-suwe, Mam. Iki jamaah aku sing ae mulai kerja sedina oh macem-macem. Kenapa saya tidak tenang? Karena saya tidak paham. Beda kalau saya sholat isya di Masjid Jenderal Sudirman. Belum pernah ini, sama-sama belum pernah. Cuma bedanya sebelum sholat tarawih dilakukan, imam menginformasikan jamaah
Di Masjid Jenderal Sudirman, ini sholat rawehnya menghatamkan 30 juz. Dimulai jam 7, berakhir jam 2 malam. Walhasil saya dapat saya dapat pemahaman yang tadi saya nggak dapat pemahaman sekali. Pertanyaan saya, kira-kira saya lanjut napa mboten? Hah? Saya lanjut salat masuk mulai. Pertanyaan saya lebih tenang yang mana? Yang sebelumnya nggak tahu kalau di sini 30 juz atau saya yang tahu di sini 30 juz. Saya lebih tenang yang sudah saya pahami. Kenapa kok bisa saya lebih tenang? Karena saya batinnya cuma satu versi. Ayat ke-100 saya cuma batinnya cuma satu. Iya, valid iki 30 juz iki valid 30 juz. Saya 200 valid 30 juz. Saya tidak menyalahkan takmir, saya tidak menyalahkan imam, bahkan saya tidak menyalahkan diri saya sendiri kenapa mengpir di masjid itu. Itu namanya tuma nina. Semakin kita banyak memahami, kita lebih tenang. Namun setelah tumak nina, kita naik menjadi sakinah. Sakinah itu ketenangan yang beda, Bu. Kalau sakinah itu ketenangan yang diawali masalah. Ketika panjenengan punya problem, tiba-tiba problem itu ada solusinya, itu namanya sakinah. Panjenengan naik motor, tiba-tiba mogok. Misal nih, motornya itu yang rantainya nyangkut di roda. Dan panjenengan berhenti di jalan yang banyak orang lalu lalang. Tapi nggak ada yang mau berhenti, Bu. Galau mboten? Galau. Hampir setengah jam, Bu, nggak ada yang mau berhenti bantu Ibu. Dalam kegalauan itu, tiba-tiba ono arek lanang berhenti, nanya kabarnya Ibu, lalu bantu Ibu. Pertanyaan saya, sebelum anak laki-laki ini datang, Ibu galau. Ketika anak laki-laki ini datang, Ibu merasa tenang. Itu namanya sakinah, Bu. Maka pertanyaannya, kita lebih banyak mendapatkan hal yang seperti ini atau tidak? Banyak, Bu. Kenapa? Karena sakinah ini hanya satu yang bisa memberikan. Siapa yang memberikan? Cuma Allah. Surat ke-48 ayat yang keempat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang ngasih ketenangan. Enggak ada yang lain. Panjenengan seikhtiar apapun untuk mencari ketenangan. Paling pada kata tuminina. Tapi ketenangan hidup Allah yang ngasih. Ngapunten tanpa bermaksud apa-apa, saya hanya ingin menginformasikan. Saya ini selain tidak sudah mengurangi banyak jadwal ibu-ibu sekalian. Yang kedua, saya ini mengurangi untuk masuk ke masjid. Karena saya berdakwahnya itu di luar masjid. Saya itu mengumpulkan teman-teman HIV, AIDS, dan lain sebagainya, Bu. Yang hidupnya itu punya banyak masalah, penyakit, dan sebagainya. Yang sama masyarakat itu dibully, wah macam-macam lah. Sebanyak yang stres mereka itu. Nah, saya itu kumpul sama teman-teman itu. Belum lagi yang kemudian bandar narkoba, dan lain sebagainya. Jadi di luar masjid saya itu lebih sukanya itu. Banyak di antara mereka itu kemudian kembali ketika mengalami kehidupan yang tidak enak, mereka dikasih musibah sama Allah, tapi musibah ini malah ujungnya memberikan tahu nggak kalimat mereka yang paling saya sukai? Ustadz, musibah ini adalah kata kangennya Allah kepada kami. Maksudnya bagaimana saya tanya? Kami itu dulu dipanggil sama azan, Kak Marani Masjid, Ustadz. Kami dipanggil dengan bahasa Al-Quran, kami tambah nguat. Duh, toko Gusti Allah. Kami dipanggil dengan zikir, tambah nguat. Duh, pokoknya dipanggil dengan panggilan yang enak-enak, kami malah menjauh. Mungkin Allah kangen ya Ustaz sama kami. Maka kami dikasih satu panggilan. Yang dengan panggilan itu kami pasti mendatangi Allah. Panggilan itu bernama musibah. Berarti kalau kita kena musibah, Bu, kalau nggak datangi Allah, itu menyalahi fitrah kita.
Lah teman-teman saja mohon maaf yang nggak kenal Al-Quran, nggak kenal sholat, kena musibah, yaitu mencari Allah. Lah kita yang sudah kenal Allah, kena musibah, kalau menjauh dari Allah, sudah menyalahi kodrat kita. Maka pada titik ini, ketenangan itu hanya bisa didapat kalau kita dekat sama Allah. Itu pemberian, itu anugerah. Tiba-tiba panjenengan kepikiran sesuatu, ya Allah, pingin sate, ya Allah. Tiba-tiba tetangga ada ngasih sate. Itu namanya sakinah. Terus, maka coba kita perhatikan kalimat berikutnya. Dan kepunyaan Allah tentang langit dan bumi. Walillahi junudus samawati wal ardh. Tentaranya kalau di langit namanya malaikat, tentaranya kalau di bumi orang-orang baik. Maka ketika si ibu tadi itu mogok di pinggir jalan dan anak laki-laki itu namanya tentaranya Allah. Karena yang menggerakkan hatinya untuk menolong ibu. Sedangkan sebelum dia datang, ratusan sepeda motor melewati, nggak ada yang membantu. Maka bersyukurlah dengan orang-orang baik seperti itu. Itu Allah gerakan hatinya. Oleh karenanya, ibu-ibu yang saya hormati, satu poin terakhir yang ingin kami sampaikan untuk mendapatkan sebuah ketenangan dalam hidup itu adalah selain kita dekat kepada Allah, maka kita melakukan sebuah aktivitas-aktivitas yang sifatnya keterikatan satu dengan yang lainnya. Saya tutup di sini, Bu. Kalau ingin tenang hidup, jangan pisahkan antara dua ini. Hablum minallah dengan hablum. Memang ini hablum minallah. Memang ini hablum minanas. Tapi karena ini berbeda, bukan berarti dipisahkan. Ini tetap harus terikat jadi satu. Dan kebanyakan kita salah dalam memahaminya. Nek hablum minallah ya urusan Allah toh, kan urusan menungso. Iku salah, saya buktikan. Ibu, husnul khotimah, kematian husnul khotimah, berdamai dengan usia senja. Kan wong sing arep senja iki ketokane sus Arab. Arab apa, Bu? Hah? Arab? Ojo. Kok sungkan-sungkan ngomongnya gitu loh, Bu? Nak modar, astagfirullahaladzim. Mau wafat. Oke, saya mau nanya, Bu. Orang yang husnul khotimah itu perkara hablum minallah atau hablum minanas? Hablum minallah. Kematian husnul khotimah itu sifatnya individual apa kebersamaan? Individual. Saya tidak menyalahkan jawaban itu, tapi tolong jangan titik di situ. Husnul khotimah itu memang individual, tapi tetap terikat dengan kebersamaan. Maaf, beribu maaf. Karena yang meninggal malam Jumat, husnul khotimah apa tidak? Insya Allah. Orang meninggal malam Jumat, lokasinya di masjid. Husnul khotimah apa mboten? Insya Allah husnul khotimah. Orang meninggal malam Jumat, lokasinya di masjid. Tubuhnya memberikan bau yang harum sekali. Husnul khotimah apa mboten? Husnul khotimah. Tapi kalau ini kemudian dikatakan husnul khotimah yang sifatnya individu, maka dia harus mandi sendiri, pakai baju kafan sendiri, lalu sholat sendiri, lalu tuing, ngeduk sendiri, masuk sendiri. Kalau hablum minallah selalu dikatakan individual, tidak. Itu tetap ada hablum minan nas. Maka muncul empat pemuliaan jenazah kata saya, memandikan, mengafani, menyolati, dan coba perhatikan Bapak, Ibu, setiap tahapan ini jumlahnya semakin banyak. Memandikan paling berapa orang, Bu? 2, 3. Mengafani lebih banyak? Lebih banyak biasanya, mulai wani. Wah, kendel ndelok mayit soalnya sudah ditutup. Menyolati lebih banyak enggak dari yang mengafani? Lebih banyak. Yang mengantarkan ke makam lebih banyak? Lebih banyak. Berarti kematian itu sifatnya juga hablum minan nas. Sama halnya urusan hablum minan juga urusan hablum minallah. Ada suami istri gegeran. Lalu saya bilang, tolonglah mediasi. Si istri bilang apa? Urusan konflik ini Ustadz, ini urusan kami berdua. Nggak ada urusannya sama Allah.
Loh memang itu urusan hablum minannas, tapi hablum minannas terikat dengan hablum minallah. Bahkan panjenengan, mohon maaf Bapak, kalaupun berbuat baik kepada tetangga, tolong kaitkan dengan hablum minallah. Ini bukan hanya urusan hablum minannas. Contoh nih dalam Islam. Kalau panjenengan punya pohon mangga, lalu dahan dan rantingnya masuk ke halaman tetangga yang non-muslim, apa Pak yang bisa didapati orang yang non-muslim tadi Pak? Eh, Apa? Dan ranting dahannya di situ ada buah mangganya. Apa dalam ilmu Islam tetangganya punya hak untuk mengambil buah itu. Kita sebagai seorang muslim maka menginformasikan terkait hablum minannas. Kita datangi tetangga kita. Bu, jangan cuma ngomong, Bu, monggo silakan diambil kalau mau. Kaitkan dengan Allah, kaitkan dengan Rasulullah. Oh, agama kami Allah dan Nabi kami Rasulullah itu memiliki aturan kalau apa yang kami miliki lalu sampai masuk ke pekarangan ibu, maka ibu punya hak terhadap buah itu. Jadi kalau mau rujak, nggak usah nunggu matang, Bu. Ambil sekarang pun juga apa-apa. Cuma masalahnya Pak, kita kadang-kadang meneng. Kita tahu ilmunya, cok sampai kita gak ngerti ilmu iki. Mangan entek engko pelemku pencitku iki. Akhirnya dewe ilmunya. Padahal hablum minannasnya boleh seperti itu. Tapi dikaitkan tetap dengan hablum minallah. Apa yang terjadi? Semua itu tetangga yang non muslim ini. Bu Haja, padahal kita belum haji waktu itu. Terima kasih Bu. Begitu ya di dalam Islam. Iya Bu. Seneng. Besok paginya tetangga non muslim kita lalu membalas budi Bu. Ngasih makanan ayam yang digoreng crispy. Lalu tetangga ini bilang, Bu Haja, ini ada tadi saya masak ayam goreng crispy. Silakan diincipi. Bu Haja ngincipi. Enak. Apa kata tetangga? Iya Bu Haja, ini enak. Soalnya ini tadi ayamnya Bu Haja masuk pekarangan saya. Katanya Bu Haja kemarin sesuatu yang miliki Bu Haja masuk ke pekarangan berarti hak milik. Akhirnya ditangkap, digo. Nah, iki gak tepat. Kan itu tanaman, bukan ya? Bukan ya. Tapi ya saudara kita tidak tahu ya tidak salah. Maksud saya ada hablum minallah terkait dengan hablum urusan hablum minannas terkait dengan hablum minallah. Dengan itu hidup kita insya Allah lebih tenang ketika kita mengikuti apa yang sudah menjadi pedoman hidup kita. Ibu-ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Katanya ada yang mau nanya atau ada sesi tanya jawab. Tapi kalau melihat wajah ibu semuanya sudah paham insya Allah ya. Konon kisah ibu-ibu di sini itu kan katanya cerdas. Sekali pemaparan langsung paham. Maka izin saya beritahu Bu, orang yang beriman salah satu tandanya adalah tidak bertanya kalau sudah paham. Ya. Surat Al-Maidah 101. Tolong terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa Bu terjemahannya? Wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu in syaitum dalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, enggak usah nanya kalau sudah paham, nanti mengurangi pemahaman. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Insya Allah tidak Bu ya, karena waktunya juga sudah pas. Kita tutup dengan sebuah doa. Saya tidak mendoakan panjenengan, tapi tolong amalan ini dipraktekkan Bu. Ad-du'a'u fi dhahril ghaib. Ulangi Bu. Ad-du'a'u fi dhahril ghaib. Ad-du'a'u itu doa. Fi di dhahri punggung ghaib enggak kelihatan. Maksudnya apa Ustaz? Kita mendoakan orang lain tanpa diketahui orang lain itu. Ngapunten panjenengan asmanipun Bu. Nggih, yang pakai jilbab merah. Ya, saya mendoakan Bu Anita tanpa diketahui Bu Anita. Misal, ya Allah semoga Bu Anita mendapatkan rezeki dari Engkau mobil Alphard 1 dan uang 100 juta ya Allah.
Tapi tanpa diketahui beliau. Maka apa yang terjadi? Malaikat di kanan saya akan mengatakan, walaka bimisli. Kamu juga dapat apa yang kamu ucapkan dan dia mendapatinya. Berarti saya juga dapat mobil Alphard 1 dan uang 100 juta. Kata malaikat mendoakan saya. Pertanyaan saya, siapa yang dapat duluan? Bu Anita apa saya? Dapat sama 100 juta tadi loh, siapa dapat duluan? Saya. Mosok beliau, saya dulu. Kenapa? Karena Bu Anita didoakan oleh Heru yang terkadang masih maksiat. Tapi Heru didoakan oleh malaikat. Maksud saya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Ketika kita mendoakan orang lain, sebenarnya itu supaya doa kita itu lebih cepat dikabulkan, Bu. Panjenengan mendoakan orang, ya Allah semoga orang itu dapat rezeki 100 juta. Maka malaikat mengatakan, hei kamu juga dapat 100 juta. Cuma bedanya, kita didoakan malah orang itu didoakan oleh kita yang ada maksiat. Bejos malaikat. Maka maksud saya, ini jarang ada yang make, Bu. Serius. Maka panjenengan kalau melihat apapun ada orang kesusahan di pinggir jalan, langsung panjenengan, ya Allah semoga dia mendapatkan rezeki ketenangan. Malaikat jawab walaka bimisli. Sekarang kecelakaan panjenengan, ya Allah semoga dia selamat. Panjenengan akan dikatakan malaikat walaka bimisli, kamu juga selamat. Saya berucap ini sudah saya amalkan sekian puluh tahun. Karena kata dosen saya di Al-Azhar di Kairo, Mesir, beliau mengatakan cari amalan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Kalau bahasa saya permudah, cari amalan Alphard, jangan amalan Avanza. Soalnya Avanza wis akeh sing duwe. Cari amalan Alphard yang tidak semua orang mendoakan. Iya, tapi mohon maaf, Dek, ya, mohon maaf. Ustadz nggak bisa doakan kamu dapat jodoh, Dek. Mohon maaf ya. Soalnya kalau makan kamu dapat jodoh, nanti malaikat di kanan saya juga akan ngomong, kamu juga dapat loh. Lo kan bahaya nanti. Tanda dia. Ibu, nanti saya awali dengan sebuah doa. Di tengah-tengah saya akan diam. Ketika saya diam itu, monggo panjenengan mendoakan siapapun yang ingin panjenengan doakan. Nggih, bebas siapapun. Tapi dalam tetap doa-doa yang baik. Bahkan orang yang paling panjenengan benci pun doakan kebaikan. Doakan kebaikan. Nanti insya Allah balik kepada panjenengan. Jadi kalau panjenengan pengen 10 M, doakan orang lain itu dapat 10 M. Apa meneh wong iku diutang ambek panjenengan. Cek panjenengan hitungan malaikat 10 M, wong iso bayar utang ke panjenengan kita enak dapat double. Maka nggak ada yang rugi dengan mendoakan orang lain, baik yang kita sukai ataupun kita benci. Itu namanya apa, Bunda? Ad-du'a'u fi dhahril ghaib, mendoakan orang lain tanpa diketahui orang lain. Dan terakhir, kalau orang itu sudah dapat, jangan dibuka rahasianya. Misalnya Bu Anita dapat Alphard dalam 100 juta. Lalu saya dapat informasi, Ustaz, Anita kemarin dapat Alphard beneran ya Ustaz, dapat 100 juta. Lalu saya bilang, oh itu dongoku iku. Dongoku lho Bu, dongoku ya. Oh yo gitu. Ya jangan Bu. Biarkan itu tetap menjadi rahasia kita dengan Allah. Bisa jadi besoknya kita yang dapat. Cuma kita belum sabar, akhirnya kita sok-sokan tadi menceritakan hal itu. Jangan. Tetap doa fi dhahil ghaib. Jangan sampai kapanpun orang itu tahu, kita mendoakan orang tersebut. Saya awali dengan doa. Di tengah-tengah saya diam. Monggo panjenengan berdoa. Doa fi dhahril ghaib untuk siapapun. Lalu kita tutup bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mah wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Amartana bidua wa wa'atana bil istijabah fastajib du'aana. Ya Allah, Engkau yang memerintahkan kami berdoa, Engkau yang menjanjikan mengabulkan doa-doa kami. Inilah doa-doa terbaik kami. Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Berdamai dengan usia senja adalah bagaimana kita memprioritaskan ketenangan, dan tenang itu dekat dengan Allah dan menempellah kepada Allah agar kita mendapatkan perlindungan dan ketenangannya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf batin dan lahir. Saya Heru Kusuma Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.